Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kanal ibadah renungan harian HKBP. Hari ini Kamis 12 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi nas renungan untuk kita tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Entah sudah berapa lama kita sebagai manusia bertegang diri mempertahankan ego kita, mempertahankan pemberontakan kita, mempertahankan keberdosaan kita, dan entah sampai kapankah nanti kita akan mengakhirinya ketika kita sadar bahwa itu semuanya tidak ada arti dan tidak berguna sama sekali. Firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa sudah tibalah saatnya kepada kita. Jangan sampai hari senja, jangan sampai hari tua nanti kita menyesali semuanya. Bahkan jangan sampai tiba-tiba hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan tadi yang tidak kita ketahui itu akhirnya membuat kita tidak dapat lagi berbalik dari segala keberdosaan kita. Nah, saat ini firman Tuhan menegur kita bahwa marilah kita menyebut nama Tuhan dengan segala kerendahan diri. Di sini dipakai merendahkan diri. Kenapa? Karena memang sudah terlalu lama manusia menegakkan kepalanya, menyatakan diri sombong, tinggi hati, berkuasa, dan menyatakan diri tidak hormat terhadap nama Tuhan yang kudus. Nah, saat inilah ketika hal firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita, akhirnya kita menyadari bahwa sudah saatnya lah kita membentuk diri kita menjadi orang yang merendahkan diri di hadapannya. Sebab apa? Sebab nama yang kita sebut itu adalah nama yang kudus. Namanya saja sudah kudus, apalagi wajahnya yang begitu kudus, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, tentunya membuat kita tidak berarti apa-apa di hadapannya. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajak kita bahwa dengan menyebut nama Tuhan, dengan merendahkan diri, Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa-dosa kita serta memulihkan negeri kita. Kita merendahkan diri. Yang mau dikatakannya cukuplah sudah. Selama ini kita begitu meninggikan diri di hadapan Allah. Kita congkak. Kita tidak menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan, bahwa kita adalah manusia milik Allah. Kita adalah manusia milik Tuhan. Nah, di sini juga kita diajak untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Di dalam doalah kita bisa bertemu dengan Allah.
Mengapa? Karena wajahnya begitu kudus, sinarnya begitu kuat, kita tidak akan sanggup melihatnya. Dengan menutup mata, dalam doa kita hanya bisa melihat Dia, mencari wajahnya di dalam kekuatan iman saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa lama kita meninggalkan doa? Dan sampai kapan kita akan meninggalkan doa? Sudah berapa orang yang enggan untuk melipat tangannya, menutup matanya, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Karena dengan berdoa itu menunjukkan bahwa kita sedang merendah di hadapan Tuhan kita. Kita merendahkan diri kita. Mungkin kita selama ini sudah terlalu biasa dan sudah membiasakan diri untuk bersifat congkak, tinggi hati, sombong di hadapan dunia ini, tetapi di hadapan Allah kita tidak bisa untuk menyatakan sikap dan sifat yang demikian. Sebab tidak ada orang yang bisa mendongakkan kepalanya di hadapan Allah. Dia harus menundukkan kepalanya. Kenapa? Karena wajah Allah itu adalah wajah yang sangat-sangat dan tidak terbilang lagi bagaimana kudusnya. Tidak dapat diutarakan dengan kata-kata, tidak terdefinisikan. Oleh karena itu, marilah kita mencari Tuhan, mencari wajahnya, kita rendahkan diri, kita berdoa kepadanya, maka Dia sendiri akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa kita. Bukan hanya mengampuni, bahkan memulihkan. Siapakah dari kita yang dapat memulihkan? Diri kita sendiri saja ketika kita sakit, kita tidak mampu untuk memulihkannya. Kalau kita menyadari diri kita, ketika kita sakit, apakah badan kita, imun kita, semua yang ada dalam tubuh kita dapat memulihkan sakit penyakit kita dengan sendiri? Tidak bisa. Kita harus meminta bantuan dokter lah, kita harus meminum obat-obatan lah. Tapi lebih daripada itu, kita harus meminta pertolongan, kesembuhan dari Allah Bapa. Dari sakit penyakit saja, kehidupan kita yang sudah nista, kehidupan kita yang sudah kelam, siapa yang dapat memulihkannya? Hanya Tuhan Allah saja yang dapat memulihkannya. Kehidupan kita yang sudah terpuruk, siapa yang dapat memulihkannya? Hanya Tuhan Allah saja. Oleh karena itu, kembalilah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, merendahkan diri ke hadapan Allah, dan selalu ingat berdoa kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan. Ketika kami bangun pagi hari ini, kami merasakan memiliki kekuatan, kesehatan, pemulihan dari masa sebelumnya, dari tidur kami, dari pekerjaan yang lelah kami dari hari sebelumnya. Tuhan, saat inilah kami merasakan semua itu sudah dipulihkan dari rasa lelah, rasa capek kami. Ketika kami tidur, Tuhan menjagai kami. Dan terima kasih Allah Bapa, firman-Mu ini menyadarkan kami betapa pentingnya kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, betapa pentingnya kami untuk selalu berdoa kepada-Mu, karena hanya Engkau-lah yang dapat mengampuni segala dosa kami dan memulihkan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, telah lama kami terpuruk di dalam dosa-dosa kami. Telah lama kami terpuruk di dalam kejahatan-kejahatan kami. Tapi Tuhan, kami tidak mampu untuk memulihkan diri kami sendiri. Hanya Engkau Allah saja yang dapat memulihkan keadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, jemaat-Mu semuanya, bahkan para pelayan-Mu, Tuhan menyertai mereka. Terpuji Engkau Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.